Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mawadah, NIM E1Ki0024100074 dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya di sini akan memaparkan pemahaman saya tentang ragam dan fungsi bahasa Indonesia. Selamat menonton. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau keperluan tertentu. Dalam konteks bahasa Indonesia, ragam bahasa mencerminkan keberagaman penggunaan bahasa berdasarkan faktor seperti situasi, tujuan, tingkat formalitas, dan latar belakang penutur. Kedua yaitu jenis-jenis ragam bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama berdasarkan cara penyampaiannya. Berdasarkan cara penyampaiannya dibagi lagi menjadi 2 yaitu ragam lisan. Biasanya digunakan dalam komunikasi langsung atau berbicara. Contohnya seperti percakapan sehari-hari, pidato, dan juga ceramah. Yang kedua yaitu adalah ragam tulisan. Biasanya digunakan dalam komunikasi tertulis. Contohnya surat, artikel, dan buku. Yang kedua yaitu berdasarkan tingkat keformalannya. Berdasarkan tingkat keformalannya dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada ragam baku atau formal. Biasanya digunakan dalam situasi resmi mengikuti kaidah bahasa yang standar. Contohnya seperti, saya akan menyampaikan laporan ini kepada Bapak Direktur. Yang kedua yaitu ragam non-baku atau informal. Biasanya digunakan dalam situasi tidak resmi dan lebih fleksibel dalam penggunaan kaidah bahasanya. Contohnya seperti, gue bakal ngasih tahu bos soal itu. 3. Berdasarkan bidang penggunaannya. Berdasarkan bidang penggunaannya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada ragam ilmiah. Biasanya digunakan dalam karya ilmiah atau akademis. Contohnya seperti penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data. Yang kedua ada ragam jurnalistik. Biasanya digunakan dalam penulisan berita. Contohnya seperti gubernur meresmikan jembatan baru yang menghubungkan 2 provinsi. Yang ketiga ada ragam sastra. Biasanya digunakan dalam karya sastra. Contohnya seperti angin berbisik lembut menari bersama dedaunan yang berguguran. Keempat adalah berdasarkan latar belakang penutur. Berdasarkan latar belakang penutur dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada ragam daerah atau dialek. Variasi bahasanya yaitu berdasarkan asal geografisnya. Misalnya seperti logat Batak, Jawa, Sunda, dan Betawi. Yang kedua ada ragam sosial variasi. Bahasa berdasarkan kelas sosial atau kelompok masyarakat. Contohnya seperti bahasa remaja dan bahasa akademis. Yang ketiga ada ragam fungsional variasi bahasa berdasarkan profesi atau bidang keahlian, contohnya seperti bahasa hukum dan bahasa medis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Maksud bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan serta kebanggaan pemakaiannya senantiasa kita bina. Yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia yang fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Yang ketiga, sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat umum. Berkat bahasa Indonesia, mereka dapat berinteraksi dan berbahasa satu dengan yang lainnya tanpa mengkhawatirkan kesalahpahaman akibat perbedaan latar belakang sosial dan budaya. Yang keempat, sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuannya dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang daerah masing-masing. Pula, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibagi menjadi 3, diantaranya yang pertama ada bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa kenegaraan karena bahasa Indonesia memiliki identitas tersendiri untuk membedakan dengan bahasa dan budaya daerahnya. Yang kedua, bahasa sebagai pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Bahasa Indonesia ini memiliki fungsi sebagai pengantar dunia pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa dipakai bukan saja sebagai bahasa antar penerima dan
masyarakat luas, bukan saja sebagai perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat perhubungan dalam masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang sama. Setelah sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu fungsi dan ragam bahasa Indonesia, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Masalah yang pertama adalah penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing yang berlebihan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga adalah media massa yang sering menggunakan bahasa yang tidak baku. Solusi dari saya yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahasa Indonesia yang baku melalui berbagai media. Yang ketiga adalah menerapkan penggunaan bahasa Indonesia baku di berbagai institusi seperti sekolah, kantor, dan media massa. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.